Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok TEKIKA dengan tema model tafsir kontemporer yang beranggotakan yang pertama ada Rahma Azizi Meliasani, Hanifah Azania, Bindi Ayuni, Hasbiatullah, Sekar Galuh, Putri Wiseno. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian tafsir kontemporer. Tafsir kontemporer adalah tafsir atau penjelasan ayat Al-Quran yang disesuaikan dengan kondisi kekinian atau saat ini. Pengertian seperti ini sejalan dengan pengertian tajdid, yakni usaha untuk menyesuaikan ajaran agama dengan kehidupan kontemporer dengan jalan mentakwilkan atau menafsirkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta kondisi sosial masyarakat. Dari sini dapat dipahami bahwa karya tafsir kontemporer memiliki dua kualifikasi, yakni yang pertama adalah karya tafsir yang dikaji satu zaman dengan si pengkaji, yang kedua karya yang dimaksud memiliki ciri inovatif dalam metodologi atau isi penafsirannya. Kemudian selanjutnya pembagian tafsir kontemporer. Yang pertama ada hermeneutika. Kata hermeneutik berasal dari bahasa Yunani hermeneuein yang berarti menafsirkan. Dari kata ini dapat ditarik kata benda hermeneia yang berarti penafsiran atau interpretasi, dan kata hermeneutes yang berarti interpreter atau penafsir. Kata ini sering diasosiasikan dengan nama salah seorang dewa Yunani, yaitu Hermes, yang dianggap sebagai utusan para dewa bagi manusia. Menarik untuk melihat ternyata ada yang membedakan antara kata hermeneutik tanpa S dan kata hermeneutics dengan huruf S. Pertama dimaksudkan sebagai sebuah bentuk adjektif atau kata sifat yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai ketafsiran, yakni merujuk pada keadaan atau sifat yang terdapat dalam suatu penafsiran. Pembagian tafsir kontemporer yang kedua yaitu ada integratif atau biasa juga disebut tematik atau maudhu'i. Nah, integratif kajian menggunakan cara pandang dan atau cara analisis yang menyatu dan terpadu. Analisis integratif dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, integratif antar seluruh nas yang terkait dengan masalah yang sedang dikupas. Nah, yang kedua, integratif antar nas dengan ilmu yang terkait dengan masalah yang sedang dibahas. Secara singkat, pendekatan integratif antara nas sama dengan pendekatan atau salah satu model tafsir yang disebut model tafsir maudhu'i atau tematik. Kemudian pembagian tafsir kontemporer yang ketiga yaitu ada semiotika. Semiotika adalah suatu disiplin ilmu dalam metode analisis untuk mengkaji tanda-tanda yang terdapat pada suatu objek untuk diketahui makna yang terkandung dalam objek tersebut. Kata semiotika diturunkan dari bahasa Inggris yaitu semiotics. Nama lain semiotika adalah semiologi. Keduanya berarti ilmu tentang tanda. Nah, secara terminologisnya, semiotika adalah ilmu yang mempelajari sederetan luas objek-objek, peristiwa-peristiwa sebagai tanda. Komponen dasar semiotika terdiri atas tanda, lambang, dan isyarat. Kemudian semiotika terbagi menjadi dua, yaitu semiotika komunikasi dan signifikasi. Kemudian selanjutnya adalah membahas tentang kelebihan dan kekurangan tafsir kontemporer. Untuk yang pertama yaitu kelebihannya dulu. Di antara kelebihan metode tafsir kontemporer adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memberi solusi sesuai perkembangan zaman. Perkembangan zaman senantiasa diikuti oleh penajaman masalah-masalah sosial sebagai ciri dari kehidupan. Nah, tafsir kontemporer ini menempatkan masalah-masalah tersebut dalam koridor kekinian sehingga menuntut diselesaikan dengan solusi mutakhir. Sehingga apapun masalahnya, syariah Islam hadir dengan jalan keluarnya. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu sensibel dan memiliki struktur yang jelas.
Solusi yang ditawarkan oleh metode tafsir kontemporer adalah solusi praktis menurut kadar kebutuhan manusia. Dengan demikian, hidayah Al-Quran bisa semakin dekat dengan umat. Kemudian kelebihan tafsir kontemporer yang ketiga adalah proaktif. Metode tafsir kontemporer tampil membawa gairah baru dalam budaya rasional masa kini. Karakteristik inilah yang menjadikannya menarik dan lebih diminati umat dalam usaha merujuk Al-Quran pada setiap segmen kehidupan. Nah, setelah membahas tentang kelebihannya, sekarang kita masuk ke kekurangan tafsir kontemporer. Kekurangan metode tafsir kontemporer. Yang pertama, terbatas ruang dan waktu. Kenapa? Karena ragam interpretasi atau penafsiran ayat yang bersumber dari metode tafsir kontemporer ini memiliki kecenderungan peralihan mengikuti perkembangan situasi sosial, budaya, sains, dan teknologi serta tamadun. Fakta yang dimaksud semakin meneguhkan sifat dari pustaka yang memuat kabar umat terdahulu serta informasi tentang peristiwa kala nanti. Kemudian yang kedua kekurangannya yaitu penafsiran yang berlebihan dan kecenderungan keteladoran. Nah, realitas ini tercermin dari usaha beberapa kalangan mufassirin dalam menelurkan karya di bidang tafsir guna mengakomodasi ragam interpretasi atau penafsiran saintifik serta konsep-konsep rasional kekinian seiring deretan aktivitas keumatan penelitian terdahulu sebagaimana dikemukakan oleh salah satunya itu Sari Magdalena yang menyatakan bahwa ragam transformasi atau penafsiran dalam metode tafsir kontemporer menjadi bagian tak terpisahkan dari proses penafsiran yang dilakukan oleh para mufassirin. Eksistensi ayat-ayat Al-Quran yang bersifat qat'i turut mewarnai perbedaan pandangan penafsiran dari waktu ke waktu. Kemudian yang terakhir yaitu urgensi tafsir kontemporer. Pandangan yang mendalam atas Al-Quran mengantarkan kepada reka cipta dua jenis validitas. Yang pertama adalah validitas empiris berdasarkan pengkajian intensif dan investigasi integral. Kedua, validitas filsafat yang tidak terjangkau oleh pengetahuan konkret. Kemudian demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.